Wow. Israel baru saja meluncurkan satelit OVEC 19 yang mata-matai musuh Israel non-stop. Bahkan di satelit ini 24 jam akan mematai negara-negara yang membenci Israel. Apakah salah satunya Indonesia menjadi salah satu target dari satelit OVEC 19 untuk memata-matai gerak-gerik bangsa ini? Israel semakin ditindas oleh dunia di tengah-tengah gempuran serangan melawan negara-negara Islam dan gempuran penghakiman dan juga kecaman kutukan dari bangsa-bangsa di dunia. Justru Israel semakin meningkat dalam teknologi terbaru, membuka mata dunia, membuka mata Timur Tengah. Dia meluncurkan satelit OVEC 19 yang ini digunakan untuk memata-matai musuh Israel non-stop. Kita akan bahas apa itu satelit OVEC 19. Kita akan bahas di channel ini, kawan-kawan. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe untuk menemukan info-info terbaru dari channel ini. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bermurah hati mendukung pelayanan Pavel di pedesaan. Terima kasih. Dan bagi sobat waras yang rindu untuk mendukung pelayanan Pavel, Anda bisa mendukung pelayanan Pavel di pedesaan melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati. Apa itu satelit OVEC 19? Yang konon katanya itu memata-matai musuh Israel non-stop, bahkan 24 jam. Israel telah meluncurkan satelit OVEC 19 keluar angkasa pada Selasa malam. Rezim Zionis mengatakan satelit mata-mata itu akan mengintai musuh-musuh Israel secara non-stop. Menurut Kementerian Pertahanan Israel, uji coba awal menunjukkan satelit tersebut berfungsi sesuai rencana. Peluncuran satelit ini juga melibatkan pasukan pertahanan Israel IDF dan industri dirgantara Israel. Satelit tersebut yang akan digunakan untuk mengintai militer diluncurkan pukul 22.30 dari pangkalan udara Palamachim di Israel Tengah. Dalam pemburuan informasi Rabu pagi, Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa wahana antariksa tersebut berhasil memasuki orbit, mulai mengirimkan data dan lulus serangkaian uji coba awal. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan bahwa peluncuran yang sukses ini tidak hanya menjadi tonggak sejarah teknologi, tetapi juga peringatan bagi musuh-musuh Israel. Peluncuran satelit OVEC 19 kemarin merupakan pencapaian standar global tertinggi. Ini juga merupakan pesan kepada semua musuh kita. Dimanapun mereka berada, kami mengawasi kalian setiap saat dan dalam segala situasi, tulisnya di X, seperti dikutip dari The Times of Israel. Tanggal 4 September 2025. Kat juga menyampaikan undangan kepada kekuatan-kekuatan regional untuk bekerja sama dengan Israel dalam memanfaatkan kemampuan tersebut demi masa depan bersama yang lebih baik bagi kita semua, ujarnya sambil menekankan bahwa Israel akan terus berinvestasi besar-besaran dalam program luar angkasa dan satelit untuk memperkuat keunggulan keamanannya. Israel makin melejit dalam teknologi, sedangkan negara-negara yang hobinya mengutuk semakin hancur, semakin berantakan. Contohnya Konoha ini, kawan-kawan ya. Peluncuran tersebut dilaporkan sempat menimbulkan kepanikan di Tel Aviv dan Israel Tengah, di mana penduduk mengira satelit tersebut sebagai rudal pencegat. Dalam video yang diunggah daring, terdengar orang-orang yang lewat bertanya-tanya apa sebenarnya peluncuran roket tersebut. Selama 2 tahun terakhir di tengah perang Gaza yang sedang berlangsung, kelompok-kelompok milisi yang didukung Iran di seluruh wilayah tersebut telah menembakkan ratusan rudal balistik dan roket ke Israel yang merepotkan sistem pertahanan udara Zionis. Kementerian Pertahanan mengatakan sebuah peluncur Safit meluncurkan satelit tersebut ke luar angkasa di mana ia memasuki orbit yang direncanakan. OVEC 19 adalah satelit observasi radar
apertur sintetis dengan kemampuan canggih yang dirancang untuk menyediakan pencitraan resolusi tinggi untuk keperluan intelijen dan pengawasan. Para teknisi dari Departemen Antariksa Kementerian Pertahanan dan Divisi Antariksa melanjutkan serangkaian pemeriksaan yang telah direncanakan sebelumnya sebelum satelit tersebut beroperasi penuh dalam waktu dekat. Tanggung jawab pengoperasiannya kemudian akan dialihkan kepada unit 9.900 IDF yang berspesialisasi dalam visin atau intelijen visual. Peluncuran satelit ini dihadiri oleh KATS, Presiden Isaac Herzog, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Amir Bahram, Kepala Penelitian dan Pengembangan Pertahanan di Kementerian Pertahanan Danny Gold, dan CEO Boaz Levy. Herzog memuji peluncuran ini sebagai bukti inovasi Israel. Kita bukan hanya negara startup, kita adalah negara antariksa. Israel harus berada di luar angkasa. Di sanalah masa depan umat manusia berada. Dan Israel memiliki kapabilitas strategis terpenting. Ini adalah bukti lain bahwa kita adalah bangsa yang unik dan luar biasa. Tidak ada negara seperti Israel paparnya. Ya, betul sekali ya. Tidak bisa dipungkiri Israel itu memang spesial. KATS menyebut peluncuran ini sebagai momen kebanggaan nasional yang luar biasa dengan mengatakan bahwa OPEC 19 mewakili lapisan kekuatan Israel lainnya, bahkan di lingkaran ketiga, dan mencerminkan kemampuan canggih Kementerian Pertahanan IDF dan Israel tersebut melesat, memimpin dan memastikan keamanan kami dengan bangga dan kuat imbuhnya. Bahram mengatakan OPEC 19 akan berfungsi sebagai pengganda kekuatan yang signifikan bagi lembaga pertahanan. Perang modern juga terjadi di luar angkasa dan bahwa Israel berencana untuk menginvestasikan miliaran shekel selama dekade berikutnya untuk membangun konstelasi satelit, katanya. Levy mengatakan kemampuan pencitraan radar siang dan malam satelit tersebut. Hal ini lebih penting saat ini, terutama setelah operasi Racing Line yang menyoroti bahwa kemampuan observasi canggih di wilayah kami sangat penting untuk mencapai superioritas udara dan darat. Ujarnya merujuk pada perang singkat antara Israel dan Iran pada bulan Juni. Sebelumnya Levy mengatakan kepada Channel 13 bahwa satelit tersebut akan memberi Israel penglihatan penting di luar angkasa dan menjelaskan bahwa satelit tersebut dapat memotret objek dengan diameter ukuran dari 50 cm. Wow, baik siang maupun malam. Jadi nggak ada tempat yang gelap bagi satelit ini. Proyek ini dikembangkan oleh EIE dengan kontribusi dari Grup Sistem, Rudal dan Antariksa, Grup ELTA dan Divisi MLM EIE. Mesin roket diproduksi bekerjasama dengan Tomer Ltd dan Rafael Advanced Defense System. Peluncuran ini merupakan bagian dari program berkelanjutan yang dipimpin oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Kemitraan Pertahanan bekerjasama dengan IDF termasuk unit 9.900 Direktorat Intelijen dan Angkatan Udara Israel. OPEC 19 merupakan kelanjutan dari OPEC 13 yang diluncurkan pada Maret 2023, melanjutkan upaya Israel untuk mempertahankan kemampuan observasi berbasis antariksa yang canggih imbuh Kementerian Pertahanan Israel. Jadi hati-hati bagi Konoha yang terlalu membenci Israel. Hati-hati, Anda sudah diintai non-stop 24 jam. Siang maupun malam, gerak-gerik Anda sudah diketahui. Makanya jangan heran ketika para pemimpin-pemimpin negara-negara Islam berkumpul seperti Iran, Houthi, Hezbollah, Hamas, dimanapun mereka berkumpul bersembunyi di dalam kubur pun bisa diketahui oleh satelit ini. Makanya mereka bisa modiat berjamaah karena Israel langsung menghajar mereka lewat pantauan dari satelit tersebut. Jadi
Mari hiduplah berdamai. Jangan sok keras, padahal kamu lembek nggak bisa berbuat apa-apa. Thank you, dan support terus Pavela 88 Channel. God bless and bye-bye. Salam. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pavel 88, sahabat waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya, kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pavel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan.